Presiden Joko Widodo meminta tim nasional sepak bola Indonesia tetap bersemangat meski kalah dengan skor 1-2 dari China di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya, kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Rabu sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta. Dia mengatakan kekalahan dalam sepak bola adalah hal yang biasa. Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang drop itu biasa, ujarnya. China memberikan kekalahan perdana bagi Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C setelah mereka menang 2-1 di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, Selasa malam. Bagi Indonesia, kekalahan ini memutus hasil positif dari 3 kali imbang pada 3 laga pertama melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Merah Putih tak pernah menang melawan China ketika bermain di negeri tirai bambu. Kendati demikian kekalahan ini tak mengubah posisi kedua tim dalam klasemen Grup C. Indonesia tetap posisi kelima dengan 3 poin, unggul selisih gol dari China di dasar klasemen dengan koleksi poin sama. Jepang yang bermain imbang 1-1 melawan Australia di Stadion Saitama juga masih memimpin klasemen dengan 10 poin. Dengan menyisakan 6 laga lagi, peluang kedua tim lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dan runner-up atau merebutkan tiket tersisa pada putaran keempat sebagai peringkat 3 dan 4 di putaran ketiga masih terbuka lebar. Suporter bola Malaysia memberikan sindiran kepada timnas Bahrain yang menolak bermain tandang di GBK, Senayan, Jakarta untuk melawan tim Garuda Muda. Hal tersebut tampaknya masih jadi buntut dari serangan demi serangan yang diberikan suporter timnas Indonesia, karena menuduh Bahrain bermain curang saat laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang digelar Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Dianggap bermain curang, suporter Indonesia bahkan sampai melakukan serangan balasan lewat internet. Terbaru, di Google Maps, sejumlah lokasi di negara tersebut berubah nama menjadi Mafia AFC karena mendapat serangan dari hacker atau peretas. Serangan tersebut diketahui terjadi tepat 4 hari setelah laga Indonesia versus Bahrain yang mendapat hasil imbang 2-2. Tak sampai situ saja, sejak selesainya laga, bahkan banyak komentar negatif yang dituliskan oleh netizen Indonesia lewat media sosial, seperti X dan Instagram. Hal tersebut memaksa akun Instagram psinya Bahrain sampai menutup kolom komentar di Instagram. Bak ketar-ketir akan melakukan laga tandang di Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024 lalu meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan kala melawan Garuda Muda. Laga tersebut diketahui akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Namun, BFA meminta AFC untuk memindahkan lokasinya ke tempat yang netral. Mereka meminta pemindahan lokasi di luar Indonesia, karena merasa terancam jika harus tanding di Jakarta. Tentu saja permintaan itu langsung memicu reaksi suporter dari berbagai negara di luar Indonesia, termasuk Malaysia. Salah satu akun Instagram yang membahas seputar sepak bola Malaysia, Akeong833 Footballmiss, memberikan sindiran kepada timnas Bahrain yang dianggap cupu. Bahrain belum kenal lagi bola sepak Asia Tenggara, tulis unggahan akun Instagram tersebut. Akun tersebut juga membeberkan jika timnas Malaysia yang juga pernah mendapat beragam teror dari suporter timnas Indonesia, tetap bertandang ke markas skuad Garuda. Berbeda dengan Bahrain yang justru meminta lokasi pertandingan dipindahkan. Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah koyakkan bendera Malaysia bakar. Indonesia juga pernah baling suar semasa menentang Malaysia. Dan Malaysia masih berani datang ke GBK untuk melawan match, lanjut Akeong833 Footballmiss. Akun Akeong833 Footballmiss kemudian menyindir Bahrain dengan pertanyaan mengapa tim sepak bola dari salah satu negara di Timur Tengah itu malah takut untuk datang ke GBK. So, why Bahrain people scared to come GBK? Lantas, kenapa orang Bahrain takut datang ke GBK, tulisnya.
Bukti AFC pilih kasih, condong membela Bahrain ketimbang timnas Indonesia. AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang meminta laga timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 digelar di tempat netral. AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025, tulis AFC di laman resmi mereka, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, tegas AFC. AFC sebenarnya bisa saja menolak permintaan BFA. Sebab, Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina. Efek adanya serangan Zionis Israel, Palestina akan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 di Amman, Yordania. Terlebih PSSI sudah memberikan jaminan. PSSI menjamin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bahrain selama berada di Indonesia. Keputusan lebih lanjut inilah yang tidak diberikan AFC ketika PSSI melakukan protes kepada mereka soal kinerja wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, AFC meminta kepada PSSI untuk menanyakan kepada FIFA terkait protes yang diajukan. Kondisi ini yang membuat bingung PSSI maupun pencinta sepak bola tanah air. Kalau jawabannya dari AFC itu bukan ditolak, tetapi kami diminta untuk menanyakan atau konfirmasi ke FIFA itu jawabannya dari AFC berkaitan dengan protes PSSI. Ini tidak tahu maknanya seperti apa. Coba dimaknai sendiri, kata Sumarji. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah AFC condong membela Bahrain ketimbang Indonesia karena sosok sang presiden? Sekadar diketahui, Presiden AFC saat ini Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. FIFA coret timnas Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti timnas Indonesia yang pernah menolak main di Israel. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang sempat terkena saywar dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Jika menolak bermain di Indonesia, Timnas Bahrain berpotensi dicoret dari keikutsertaan mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Contohnya sudah ada 2 tim yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara. Klub asal India, Mohun Bagan, dicoret dari keikutsertaan dari ajang AFC Champions League 2, 2024-2025. Mohun Bagan menolak bermain di Iran karena situasi di negara tersebut sedang tak kondusif. Sekadar diketahui, Mohun Bagan dijadwalkan tandang ke markas klub Iran, Tractor SC, hanya 1 hari setelah Iran melepaskan puluhan rudal ke Israel. Selain Mohun Bagan, ada timnas Indonesia yang pernah dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika karena menolak bermain di Israel. Awalnya, timnas Indonesia finish sebagai juara grup di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Khusus laga melawan Israel, PSSI melobi FIFA agar bermain di tempat netral karena alasan politik. PSSI pun mengirim 3 perwakilan mereka,
termasuk Wakil Ketua Umum Kosasih Purwanegara untuk melobi FIFA pada September tahun 1957. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang mereka. Sementara untuk laga tandang di markas Indonesia, Israel siap bermain di tempat netral, karena tak kunjung mencapai kesepakatan. FIFA akhirnya mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Tak sampai di situ, PSSI juga dikenakan denda 5.000 franc oleh FIFA. Kesimpulannya jika Bahrain menolak bermain di Indonesia, siap-siap mereka dicoret FIFA dari keikutsertaan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.